warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Prayitno, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 24, kelompok 2 dari OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang sudah saya jalani secara MOOC maupun sinkronus sampai dengan hari ini. Agenda 1, pada agenda ini, saya mengikuti proses pembelajaran melalui dua metode, yaitu pembelajaran mandiri dan pembelajaran sinkronus. Kedua metode ini saling melengkapi, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menyeluruh. Pengalaman belajar melalui MOOC. Dalam platformnya, saya mempelajari materi yang tentang konsep bela negara, isu-isu kontemporer yang dihadapi bangsa, serta kesiapsiagaan bela negara melalui modul digital, video pembelajaran, dan latihan mandiri. Saya memahami bahwa bela negara bukan hanya kewajiban dari TNI saja, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia yang baik, sesuai dengan perannya masing-masing. Bela negara dapat diwujudkan dalam bentuk sederhana seperti disiplin belajar, bekerja yang baik, menjaga lingkungan, hingga berkontribusi bagi masyarakat bernegara. Melalui MOOC, saya juga diajak mengenali isu kontemporer yang bisa melemahkan ketahanan bangsa, seperti radikalisme, konflik kepentingan, penyalahgunaan teknologi, rendahnya kesadaran hukum, serta tantangan globalisasi. Selain itu, saya belajar tentang kesiapsiagaan bela negara, yaitu kemampuan warga untuk merespon ancaman, baik militer maupun non-militer. Misalnya, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, ancaman disinformasi, maupun ancaman kesehatan global. MOOC memberi saya kesempatan untuk merenungkan bagaimana peran kecil saya dapat berkontribusi pada ketahanan bangsa ini. Pengalaman belajar melalui sinkronus. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran Latsar CPNS 2025, fasilitator menjelaskan kembali poin penting dari materi dan mengaitkannya dengan kondisi aktual yang ada di Indonesia. Saya terlibat dalam diskusi kelompok mengenai contoh perilaku bela negara di era modern. Diskusi ini memperluas wawasan saya karena saya mendengar pengalaman-pengalaman dari peserta lainnya. Misalnya, bagaimana mereka menjaga etika bermedia sosial untuk melawan hoaks, atau bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kami juga membahas beberapa isu kontemporer yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat, seperti konflik kepentingan pejabat publik, rendahnya kedisiplinan warga dalam menaati peraturan, serta ancaman intoleransi yang dapat mengganggu persatuan Indonesia. Dari diskusi tersebut, saya semakin paham bahwa bela negara tidak selalu berbentuk angkat senjata, tetapi juga tindakan nyata menjaga harmoni, toleransi, dan kepedulian sosial. Dalam sesi sinkronus juga disampaikan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Fasilitator menekankan pentingnya keterampilan menghadapi keadaan darurat, baik melalui pelatihan, partisipasi dalam kegiatan kebencanaan, maupun kesiapsiagaan mental menghadapi disrupsi teknologi. Interaksi langsung ini membuat saya lebih memahami bahwa kesiapsiagaan bela negara harus dipupuk sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pemahaman yang saya dapati dari agenda 1 ini, saya memahami bahwa bela negara adalah kewajiban moral seluruh warga negara Indonesia. Wujudnya tidak hanya dalam pertahanan fisik, tetapi juga dalam menjaga ideologi, nilai-nilai Pancasila, persatuan bangsa, dan daya saing di era global. Saya juga menyadari bahwa isu-isu kontemporer seperti radikalisme, penyalahgunaan teknologi digital, rendahnya kesadaran, hingga masalah hidup merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi dengan kesadaran yang kolektif. Selain itu, kesiapsiagaan bela negara mengajarkan pentingnya memiliki sikap tangguh,
peduli, serta mampu beradaptasi menghadapi tantangan yang ada, baik bencana alam maupun ancaman non-militer lainnya. Hal ini menuntut saya untuk tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga siap secara mental, moral, dan intelektual. Untuk refleksi diri yang saya rasakan, saya merasa sudah berusaha mengikuti proses pembelajaran dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan. Dari sisi MOC, saya perlu meningkatkan disiplin waktu yang lebih kuat. Dari sisi sinkronos, saya perlu lebih berani menyampaikan pendapat di setiap diskusi yang ada. Saya juga menyadari bahwa bela negara dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menjaga kedisiplinan, menggunakan produk dalam negeri, menghormati keberagaman, serta ikut serta dalam kegiatan sosial di masyarakat sekitar. Kedepan, saya berencana untuk lebih konsisten untuk menyelesaikan materi, tugas, diskusi di setiap proses pembelajaran emosi dengan tepat waktu. Lebih aktif bertanya dan berdiskusi saat sesi sinkronus. Mengimplementasikan nilai bela negara dalam rutinitas seperti menjaga etika di media sosial, terlibat dalam kegiatan masyarakat, serta meningkatkan literasi terhadap isu kontemporer. Kesimpulan agenda 1 ialah memberikan bekal penting tentang bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Melalui emosi, saya memperoleh pemahaman dasar yang fleksibel dan bisa dipelajari berulang. Sedangkan melalui sinkronos, saya mendapatkan penegasan, klarifikasi, serta kesempatan berdiskusi interaktif. Kombinasi keduanya menumbuhkan kesadaran bahwa bela negara adalah tanggung jawab bersama. Isu kontemporer adalah tantangan nyata yang harus diantisipasi, dan kesiapsiagaan bela negara adalah sikap mental yang harus selalu dipupuk. Dengan demikian, saya semakin yakin bahwa peran kecil saya, bila dilakukan dengan konsisten, dapat menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan ketahanan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.